Perjalanan dinas seorang Faisal yang notabene ayah dari satu orang anak telah membawa petaka besar dalam rumah tangganya. Baru sehari dia meninggalkan rumah anak tunggalnya. Tiba-tiba jatuh sakit. Mila sebagai istri dari Faisal meminta pada sang suami agar bisa kembali pulang demi kesembuhan putri mereka yang bernama Syifa. Namun bukan kedatangan sang suami yang dia dapatkan melainkan sebuah kabar yang begitu mengejutkan. Adelia Sujono, sepupu dari suami sendiri, telah mengabari Mila via WhatsApp agar tidak mengganggu Faisal lagi. Sebab Faisal yang diakui Adelia sebagai suaminya tersebut sedang sibuk bersama istri barunya, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Mila marah tak menduga bahwa sepupu suaminya ternyata adalah istri kedua yang disembunyikan oleh Faisal. Mila pun langsung menghubungi kedua mertuanya, akan tetapi sang mertua malah berpihak kepada Faisal dan Adelia. Kesabaran Mila habis, perempuan tegar itu pun bertindak tanpa maaf. Mila langsung membakar ijazah dan seluruh pakaian milik suaminya. Dia memutuskan untuk menggugat cerai Faisal lalu melaporkan suaminya sebagai tindakan keji suami dan selingkuhannya itu ke kantor polisi. Apakah Mila akan mendapatkan kebahagiaan setelah bercerai dengan suaminya? Yuk simak baik-baik cerita novel ini dengan karya Meisya Jesman. Terima kasih atas doanya, Abi. Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan jauh dari mara bahaya. Getir lidahku berucap, kutahan kalimatku agar sebisa mungkin tak balik menyumpahi Abi. Untuk apa? Bukankah doa yang jelek akan kembali kepada si pendoa? Cukuplah bagiku berlindung pada Allah agar aku dan Syifa dijauhkan dari bala serta diberikan umur yang berkah. Doa perempuan berhati busuk tidak akan dikabulkan oleh Allah. Malaikat sudah melaknatmu sebab durhaka pada suami. Seenak jidatnya Abi berkata padaku, seolah-olah dialah panitia surga. Orang kalau sudah merasa paling suci, memang mudah mencap orang lain sebagai pendosa. Hidupnya sibuk menilai, seakan manusia lain itu muridnya yang tengah ujian. Menjijikan. Hebat bukan main si Abi. Bisa tahu bahwa hatiku busuk dan malaikat telah melaknatku segala. Abi berteman dengan malaikat ya, memangnya? Tanyaku melecehkan. Perempuan setan, omonganmu betul-betul seperti orang tidak beragama terkutuk kamu Mila. Sumpah serapah dan caci maki tak hentinya keluar dari mulut sopan Abi. Sepertinya, beliau tengah membutuhkan sabun pencuci piring atau deterjen antibakteria. Ya, untuk membabat habis kata-kata kotornya itu. Terima kasih, Bi, sebab telah mau menjadi mertuanya setan. Sahutku, pokoknya, apapun yang dia bakal ucapkan, akan ku jawab sampai dia berhenti sendiri. Mulai detik ini, aku tak menganggapmu sebagai menantu, pun anakmu. Tak pantas dia berbintikan anakku, tidak pantas dia menyandang nama Hadinata di belakang namanya. Kuharapkan nama suci itu untuk anak perempuanmu. Aku memutar bola mata, mulai merasa gerah dengan omongannya yang ngelantur. Lama-lama, Abi sudah seperti orang pikun yang jika berbicara tak tentu arahnya. Oke, nama belakang itu tak akan dipakai lagi oleh Syifa, apalagi, Bi? Katakan saja apa yang Abi mau, mumpung masih ada umur untuk berbicara denganku. Tinggalkan rumah yang kalian tempati, keluar dari rumah anakku. Jangan bawa sehelai pun pakaian sebab dialah yang selama ini mengeluarkan uang hasil jerih payahnya hanya untuk menghidupi perempuan tak berguna seperti kalian. Mau muntah aku mendengarnya. Rumah tipe 45 ini dibeli Mas Faisal 2 bulan setelah kami menikah secara cash. Harganya 280 juta, di mana aku mengikhlaskan seluruh tabunganku. Sejak pertama kali menikah sebesar 120 juta untuk menggenapi uang yang dia punya. Rumah ini dibangun atas jerih payah kami berdua, bukan hanya dari keringat Mas Faisal belaka. Untungnya, aku tak goblok-goblok amat. Rumah ini kupinta dibuat sertifikatnya atas nama diriku bukan Mas Faisal. Enak saja Abi menyuruhku angkat kaki di rumahku sendiri. Sertifikatnya ada di sini dan atas namaku. Apa yang jadi soalan hingga aku harus turun dari sini? Faisal yang harus turun dari rumah ini. Aku ikhlas kalau dia tak pulang-pulang lagi demi hidup bersama sepupunya yang kaya raya itu. Wanita serakah, semoga kamu cepat mati. Sambungan telepon pun lalu dimatikan. Aku geram setengah mati sebab tak sempat untuk membalas semua kata-kata culas Abi. Ya Allah, berikanlah mereka umur yang sangat panjang supaya bisa bertobat, kataku kesal sambil memasukkan ponsel ke dalam saku daster.
Kulanjutkan proses pembakaran seluruh barang-barang Mas Faisal. Setelah baju dan kertas-kertas itu hangus, segera kusiram drum besi tersebut dengan blender ember air kamar mandi belakang. Terserah saja besok pagi aku dipanggil ketua RT sebab telah bakar sampah malam-malam. Aku tidak mau peduli, yang penting hatiku puas. Api telah padam sepenuhnya, barulah aku bisa lega dan tenang ketika harus masuk kembali ke dalam. Buru-buru aku mandi di toilet dekat dapur, supaya setelah ini bisa beristirahat di samping Siva. Tak perlu lama membasuh badan, yang penting bersih dan wangi. Sekiranya 10 menitan di kamar mandi, aku pun menyudahi aktivitas bebersihku dan gegas melangkah ke kamar. Aku kaget ketika melihat Siva sudah duduk di atas tempat tidur, wajahnya murung, tatapannya sendu memandang ke arahku. "Sayang, kenapa, nak? Siva masih pusing?" tanyaku seraya gegas naik ke ranjang. Siva menggeleng. Gadis 4 tahun dengan rambut ikal sebahu itu menarik ujung handuk yang kukenakan untuk menutupi tubuh. "Bunda, mana ayah?" Hatiku sontak terkoyak mendengarkan pertanyaan dari bibir mungilnya. Derai air mata pun tertumpah perlahan dari pelupuk. Ya Allah, bagaimana aku harus menjelaskan pada putriku? "Ayah masih kerja, nak," jawabku selayak mendekat erat tubuhnya yang sudah kembali normal. Tak lagi terasa demam atau hangat pada tubuh Siva. "Kapan pulang?" tanya Siva lagi. Aku hanya bisa menghela nafas panjang. Ya Allah, berikanlah keadilanmu. Anakku di sini merengek menanyakan sang ayah sementara ayahnya sedang sibuk bercinta dengan perempuan lain. Demi Allah, aku tak ridho diperlakukan begini oleh Mas Faisal. Asteris, butuh perjuangan untuk menidurkan Sifat kembali. Setelah kuberikan segala susu hangat dan membacakan dongeng si kancil untuknya, tepat pukul 2:30 pagi anak itu akhirnya bisa terlelap lagi. Aku bersyukur akhirnya aku bisa ikut beristirahat juga. Tubuhku luar biasa penat. Aku sangat ingin tidur demi mengembalikan stamina yang melemah. Baru saja hendak merebahkan kepala, getaran di ponselku lagi-lagi membuat mata ini melek. Sialnya, tadi ponsel tak sempat kusilen atau kumatikan sekalian. Menyesal luar biasa mengapa tak kulakukan sebelum berbaring tadi. Ponsel yang kuletakkan di bawah bantal bekas kurogoh ketika sudah di genggaman. Kulihat ada pesan masuk dari Anissa, sahabatku semasa bekerja dulu dan masih sering berkomunikasi hingga sekarang. Alisku langsung bertaut, tumben Anissa jam segini? Ketika kubuka, mataku membelalak besar. Apa ini? "Mila, ini aku lihat postingan suamimu di FB 15 menit lalu." "Mas Faisal kenapa, Mil, kok begini postingannya?" Sebuah gambar tangkap layar alias screenshot disertakan Anissa di bawah pesannya. Kantukku seketikanya buyar, sudah keinginanku buat rebah. Astagfirullah, di mana akal sehat Mas Faisal? Apa laki-laki sudah semakin gila? Seorang istri apabila sudah kelewat batas sikapnya, tidak bisa dididik jadi perempuan solehah dan tidak bersyukur wajib hukumnya dicerai. Itulah sederet kalimat yang diunggah Mas Faisal di status Facebook miliknya. Jantungku kian melesat cepat. Tak hanya aku dalam segera perasaan yang sulit digambarkan. Astagfirullah, Mas Faisal. Sekarang kamu mulai playing victim di sosial media, menguak sebuah fitnah, seakan-akan akulah yang bersalah. Tega? Ini kejam namanya. Lekasku keluarkan jendela chatwa bersama Anissa barusan. Kubuka Facebook milikku dan mulai mencari update status Mas Faisal di sini. Masaku, nihil, tak ada. Aku putuskan untuk mengetik namanya di kolom pencarian, Faisal Zikri Hadinata. Hasilnya, zong, malah muncul akun Faisal lainnya yang bukan suamiku. "Permainanmu licik Mas," desisku. Naik pitam aku dibuatnya. Senjata yang menjijikkan adalah memblokir sosial media orang lain yang sedang habis-habisan dia sendiri. Suamiku ternyata sudah di puncak kegilaannya. Kembali ke kolom pencarian, aku kembali mengetik nama Adelia Sujono. Aku sudah berpikir bahwa perempuan jalang itu pasti juga ikut-ikutan memblokir sosial mediaku. Taraf, benar adanya dugaanku. Dua makhluk durjana itu kompak memblokir akun Facebookku. Entah apa yang mereka inginkan. Dengan kepala yang mendidih dan tubuh yang kian gemuk redam sebab tak kunjung tidur, aku pun langsung menelepon Anissa. Ku tepis rasa sungkan sebab menghubungi ibu dua anak itu pagi buta. Toh dia yang duluan memberiku info mengejutkan barusan. Wajar kan kalau aku butuh konfirmasi darinya.
Assalamualaikum, Nis. Sorry banget aku gangguin kamu pagi-pagi begini. Ku pinta maaf padanya. Berharap Anissa tak akan apa-apa dengan teleponku. Waalaikumsalam. Iya, Mil, nggak apa-apa. Sumpah, aku kaget banget Mil. Bubar Qiyamul Lail, aku iseng buka Facebook nemu status Mas Faisal. Ya Allah, aku bacanya sampai gemetar. Itu pas aku screenshot belum ada like sama komen. Tapi, tadi barusan ku tag lagi udah ada yang komen, Mil, kamu kenapa sama suamimu? Apa ada masalah? Panik. Itulah yang kutangkap dari suara Anissa, perempuan 29 tahun yang memiliki postur imut dan wajah awet muda tersebut. Ceritanya panjang, Nis, bisa nggak aku minta tolong screenshot lagi isi komentarnya kayak apa, aku diblokir soalnya. Apa? Diblokir? Astagfirullahalazim, Mila, kalian ini kenapa? Sumpah aku kaget banget, kalian dari luar kelihatannya baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba ada kabar nggak enak begini? Anissa semakin histeris. Reaksi wanita berjilbab besar itu wajar menurutku. Selama kami berkawan, tak pernah sekalipun aku menceritakan masa rumah tanggaku yang memang sebenarnya tak pernah ada masalah. Bukan hanya kamu yang kaget Nis, aku yang lebih kaget di sini. Kupikir, rumah tangga yang adem ayem itu akan langgeng tanpa ada cacatnya. Ternyata, masalah yang sesungguhnya adalah rumah tangga yang kelihatan tak punya ada masalah, tapi sebenarnya sedang diambang kehancuran dalam keheningan. Nis, buruan, aku butuh screenshot darimu, kirimkan sekarang ya, tolong banget, pintaku memohon. Iya, Mil, sebentar, ya, matiin dulu. Sambungan telepon pun diputus oleh Anissa. Duduk bersandarlah diriku di kepala ranjang dengan perasaan yang campur aduk. Nanti datangnya bukti baru dari Anissa. Sesekali, kulihat wajah Siva yang damai dalam gelapnya. Dalam hati aku berkata, maafkan Bunda ya, Shiv. Bunda nggak bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangga bersama ayah. Mungkin, setelah besar nanti kamu akan mengerti apa yang Bunda putuskan ini adalah yang paling terbaik buat kita Bi. R2. Ponsel di genggamanku bergetar. Melonjak kaget diriku segera jemari ini membuka pesan masuk dari Anissa. Mataku semakin membuat besar serasa ada yang menohok di ulu hati. Betapa tidak orang-orang yang selalu kuduga baik kini malah berbalik menusukku dari belakang. Lepaskan saja Sal, kamu berhak bahagia. Kau minta tersetan itu datang dari akun Mas Kamal, sepupu Mas Faisal dari pihak Abi. Mas Kamal adalah anak pertama dari Pak D. Mustafa Hadinata, kakak pertama Abi. Mas Kamal adalah orang yang baik menurutku. Dia sering sekali datang ke sini membawa anak dan istrinya di hari besar maupun hari libur. Aku bahkan akrab dengan Mbak Yuni, istrinya. Ya Allah, betapa jahatnya komentar tersebut. Apa yang sedang keluarga ini rencanakan sebenarnya? Pesanku langsung centang biru 2. Anissa gerak cepat membalas pesan tersebut dengan emotikon jempol, artinya dia bersedia untuk menolongku. Harap-harap cemasku nantikan balasan teman baikku tersebut. Semenit-menit, rasanya waktu berputar semakin lambat. Hatiku kian tak tentu arah. Kira-kira apa yang diposting oleh Adelia hingga dirinya memblokirku segala? Mila Delia yang foto profilnya ini bukan? Anissa mengirimkan pesan. Dia juga melampirkan sebuah akun dengan foto profil perempuan cantik dengan rambut panjang selengan yang dicurli dan dicat warna blonde. Perempuan itu sedang di dalam mobil berfoto dengan tangan kiri yang memegang bawah dagu, maka terlihatlah cincin berlian dan gelang emas model terbarunya di foto tersebut. Entah mengapa seketika aku jijik melihat muka wanita jalang itu. Ia itu orangnya. Ada postingan status atau foto yang dikirim ke publik nggak? Atau statusnya di privasi semua? Pesanku langsung centang 2 biru. Anissa juga tampak mengetik di layar. Mil, perempuan ini ada hubungan dengan suamimu kah? Pertanyaan Anissa membuatku hatiku semakin nyeri. Anissa bisa menyimpulkan seperti itu pasti karena telah melihat sesuatu di dinding Facebook milik Adelia. Belum sempat aku membalas. 0.2S lebih besar dari Anissa lebih dahulu mengirim sebuah gambar tangkap layar. Isinya membuatku istighfar berkali-kali. Air mata yang semula telah kuharamkan untuk menangisi Mas Faisal, kini malah runtuh membasahi pipi. Mas Faisal, Adelia, terima kasih untuk luka yang kalian berikan malam ini. Terima kasih atas malam ini, sayangku. You are my sunshine, my moon, my everything. Caption itu terpampang jelas di atas foto yang menggambarkan 2 tangan saling menggenggam. Tangan Adelia yang putih mulus dan mengenakan perhiasan berlian di jari manisnya tersebut sedang menggenggam tangan seorang pria berikut langsat dengan sebuah abadi bertali kulit
bagaimana aku tak sampai menetaskan air mata tatkala Mas melihat arloji pemberianku tengah dipakai Mas Faisal saat berselingkuh dengan perempuan lain. Iya, aku memang perempuan bodoh. Aku menangisi lelaki seperti Mas Faisal dan entah sejak kapan telah membohongiku. Ketika ku ingat-ingat dengan pasti, sudah sekitar setahun belakangan ini suamiku memang kerap melakukan perjalanan dinas. Tak pernah terbesit sedikit pun bahwa perjalanan dinas yang dia lakukan adalah fiktif belaka. Jelas-jelas suamiku telah berpergian di waktu akhir pekan. Ya Allah, mengapa selama ini tak bisa ku endus perbedaan sikap Mas Faisal? Apakah karena dia terlalu pintar dan licik dengan mengemas dusta ini? Atau sekali lagi, apakah aku yang terlalu dungu? Lekas ku hapus air mata. Tidak, aku tak boleh lagi secengeng ini. Waktuku jauh lebih berharga ketimbang harus sialan seperti Mas Faisal. Aku harus bergerak, segera melangkah meski terasa begitu menyakitkan. Demi menyenangkan diri, aku beringsut dari kamar menuju ruang tengah. Sengaja ku tinggalkan sifat tidur sendirian agar gerakanku tak membuatnya kembali terjaga. Biarlah aku menahan ngantuk hingga mata ini terasa sangat perih. Yang penting, masalahku bisa teratasi hari ini juga. Ku telepon mamaku yang tinggal di seberang pulau sana. Ya, aku merantau sendirian mengikuti Mas Faisal yang memang penduduk asli sini. Aku bisa terdampar di kota ini sebab menjalani kuliah di kampus yang sama dengan Mas Faisal. Disitulah kami pertama kali mengenal ketika aku masih duduk di semester pertama, sedangkan dia sudah duduk di semester 7. Kupikir, setelah kuliah aku bisa pulang kampung dan bekerja di sana. Nyatanya, takdir malah membuatku bekerja di kampus kami, sebagai admin akademik dengan gaji yang cukup lumayan. Apalagi waktu itu aku nyambi berjualan kosmetik impor Korea, ku jalani semua pekerjaan yang menyenangkan tersebut hingga setahun pasca menikah, hingga akhirnya aku disarankan untuk resign dan berhenti berjualan, demi fokus program hamil yang menyarankan, siapa lagi kalau bukan Mas Faisal dan kedua orang tuanya. Penuh debaran di dada, aku menanti mama mengangkat teleponku. Perempuan separuh abad yang bekerja sebagai penjahit tersebut biasanya sudah bangun pagi-pagi untuk sholat tahajud, lalu disambung dengan mengaji Al-Quran, dan tak akan tidur lagi sampai siang waktu zuhur lewat. Namun, setelah aku telepon 2 kali, beliau tak juga kunjung mengangkat. Kemana mama? Pikirku, apa dia masih terlelap? Atau malah sedang khusyuk sembahyang? 3 kali aku menelepon, barulah telepon tersambung. Suara janda berusia 56 tahun yang sangat menurunkan bakat menjahitnya kepada adikku, Cynthia, itu terdengar begitu teduh. Hatiku serasa meleleh mendengarkan sapaannya pagi ini. Assalamualaikum, Mila. Ada apa nak? Lembut nian mama menyebutku. Aku ingin menangis rasanya. Namun, aku harus pura-pura tegar agar mama tak semakin khawatir di sana. Sudah cukup 2 tahun belakangan ini beliau menelan nestapa setelah ditinggal papa pergi untuk selama-lamanya. Sebenarnya, berat juga untuk menceritakan semua ini. Akan tetapi, apa boleh buat? Bagiku, hanya mamalah yang patut untuk memberikan nasihat apa terbaik untuk memecahkan masalah ini. Waalaikumsalam, Mama, maaf aku mengganggu. Mama sedang apa? Tanya aku balik pada beliau. Mama baru habis sholat tahajud. Kamu sudah sholat? Aku menelan liur, jangankan salat tahajud, melelapkan mata saja aku belum. Ya Allah, maafkan aku. Belum sempat, Ma, sahutku resah. Siva masih demam. Mil suamimu kapan pulangnya? Maaf, Mama jam 9 kurang-kurang sudah ketiduran. Sampai jumpa, membalas pesanmu lagi. Rencananya abis sholat ini Mama mau telepon kamu. Kamu sudah telepon duluan. Siva udah nggak demam lagi, Ma. Masalah Mas Faisal. Aku boleh cerita, Ma? Ragu aku bersuara. Semoga ini tak menjadi beban bagi Mama. Semoga setelah menceritakan permasalahan besar ini, aku bisa mendapatkan kekuatan tambahan untuk berpikir jalan yang terbaik. Boleh Mil, kenapa Faisal? Apa dia masih lama perjalanan dinasnya? Di ujung sana, Mama terdengar gelisah. Dia memang telah ku telepon setelah Isya semalam. Aku ceritakan bahwa anakku sedang demam sedangkan Mas Faisal pergi keluar kota. Meskipun jarak aku dan Mama jauh, aku tetap saja mengabari apapun yang terjadi pada keluargaku. Aku tahu bila Mama tak akan bisa membantu dengan tenaga, tapi setidaknya bisa dengan doa. Mas Faisal, ternyata bukan perjalanan dinas. Lirihku menahan sesak. Loh, lantas kemana?
Suara Mama naik beberapa oktav. Beliau yang lembut dan sabar, entah mengapa tiba-tiba histeris di seberang sana. Mungkinkah Mama telah memiliki insting bahwa aku sedang tak baik-baik saja? Pergi dengan istri barunya, Ma. Astagfirullah Mila, kamu tidak main-main kan? Tidak mungkin Mil. Mama tahu kalau suamimu itu baik dan penyayang. Mana mungkin dia menikah lagi? Mama semakin histeris. Di ujung suaranya, terdengar isak yang pelan. Ya Allah, inilah yang paling aku takutkan. Demi Allah Ma, aku sungguhan, tidak bermain-main. Semua bukti-bukti lengkap. Bahkan, mertuaku mengakui jika anaknya telah menikah lagi. Astagfirullah, innalillahi. Ya Allah, Mama rasanya tidak percaya. Tega sekali suamimu. Mila, siapa istrinya? Apakah kamu mengenal perempuan itu? Adelia Ma, anaknya Tante Sylvia, perempuan pemilik salon kecantikan dan travel yang pernah kita sewa minibusnya untuk jalan-jalan ke pantai sekeluarga setahun silam. Ya, Mama memang pernah naik minibus milik Adelia saat berlibur ke sini bersama Cynthia beserta suami dan bayi mereka, Mas Faisal yang menyewakan. Dia bilang bahwa Adelia memberikan setengah harga untuk kami. Tentu saja perempuan gatal itu bisa memberikan diskon segala. Wong saat itu Mas Faisal pasti sudah menjadi suaminya. Adelia yang cantik itu, Allahu Akbar, jahat sekali dia merebut suamimu. Mila, bukankah mereka bersepupu? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Suara Mama lirih seperti orang merintih, makin jadi saja perih di hati. Ya Allah, balaskan rasa sakit hati kami ini dengan pembalasan yang setimpal. Buat Adelia dan Mas Faisal menerima akibatnya. Mama, aku harus apa? Tanya pelan dengan bibi yang gemetar. Ceraikan Faisal. Mila bawa semua bukti-bukti itu ke pengadilan. Suara Mama tiba-tiba melenting tajam, membuatku ikut berapi-api dengan sarannya yang penuh kobar semangat. Iya, Ma, aku akan menceraikannya. Yang membuatku tambah sakit, Mas Faisal sudah mempermalukanku di Facebook, Ma. Dia membuat status seolah-olah aku yang bersalah. Dia memfitnahku, dia memutarbalikkan fakta. Aku tidak ridho, Ma. Makin sakit hatiku, semakin terkoyak jiwaku kalah mengingat status tersebut. Ya Allah, bejatnya Faisal. Mama tak menduga bahwa dia akan sekejam itu. Mila, jangan sedih, Nak. Viralkan saja suamimu sekalian, buat klarifikasi di Facebook dan kalau perlu tunjukkan bukti-bukti agar semua orang tahu bahwa bukan kamu yang berulah, tapi suamimu. Seorang perempuan tua soleh yang sabar dan lembut ini, bisa marah juga saat putri kesayangannya sudah dilukai. Aku tahu bila Mama pasti tak pernah terima jika aku dikhianati seperti ini. Baiklah Ma, akan kulakukan apa yang Mama pinta. Jangan lemah, Mila. Kita memang bukan orang kaya, tapi kita juga punya harga diri. Jangan mau direndahkan, apalagi difitnah. Mama bukan orang desa yang bodoh yang tidak melek teknologi. Selama ini Mama juga memasarkan jasa jahitan Mama lewat sosial media. Mama tahu betul seperti apa kejamnya saat kita difitnah di sosial media yang mudah sekali menjebak kemana-mana. Batas perbuatan suamimu dengan fakta, Nak. Mama yakin, setelah ini keadaan akan berbalik memihak kepadamu. Dengan 1000 keyakinan, aku pun mengangguk. Mas Faisal, bersiaplah menjadi artis dadakan setelah ini. Maafkan aku bila satu negara akan menghujatmu habis-habisan. Baik Ma, aku minta kepada Mama untuk mendoakanku agar aku kuat menjalani ini semua Ma. Mereka sudah sangat keterlaluan. Bahkan Abi berkata jika suamiku dan Adelia sudah memiliki surat nikah resmi. Mana mungkin, mereka pasti telah mendapatkan surat bodong itu dari oknum yang disuap. Kejam Mas Faisal dan semua keluarganya. Bahkan sepupunya yang lain, Mas Kamal juga ikut-ikutan berkomentar di Facebook, menyuruh Mas Faisal untuk melepaskanku segala. Sekarang sudah ketahuan bila satu keluarga memang kompak untuk menjatuhkanku Ma. Terdengar tarikan nafas dalam dari ujung sana. Mama pasti sesak sekali mendengar pengakuanku. Maaf Ma, ceritaku harus melukai perasaanmu. Namun aku yakin, setelah ini doamu akan bekerja untukku. Sesungguhnya, doa ibu kepada anak sangat mustajab dan cepat dikabulkan oleh Allah. Sabar Nak, sabar. Setelah ini pulanglah kemari. Kembalilah pada Mama Nak. Kita mulai hidup dari nol bersama-sama. Besarkan anakmu di sini. Mungkin itu jauh lebih baik. Aku malah menggelengkan kepala, seakan-akan Mama bisa melihatku. Belum Ma,
Aku tidak akan turun dari rumah ini sebelum palu hakim diketuk. Aku tidak hanya menginginkan kata talak dari bibir Mas Faisal, tetapi aku juga ingin mereka sekeluarga dipenjara atas tindakan sekaligus pemalsuan dokumen. Aku juga ingin menyukai saya dipecat karena telah membawa-bawa nama baik kantornya sebagai alasan buat pergi berselingkuh. Demi Allah, aku ingin Mas Faisal menderita, Ma. Di seberang sana, Mama terdiam. Entah apa yang sedang beliau pikirkan. Namun, aku tahu betul bahwa beliau tak akan mencegah apa yang telah menjadi hajat anak-anaknya. Baiklah Mil, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, asal itu tak melanggar aturan agama. Pagi ini Mama akan booking tiket pesawat buat besok. Mungkin Cynthia dan Nadira juga akan Mama ajak. Kami akan mendatangimu dan Siva. Jangan khawatir, Mil. Kamu tidak sendirian. Ada kami akan ikut berjuang melawan suami dan mertuamu. Kalau perlu, Mama akan jual rumah sekalian untuk menyewa pengacara supaya bisa menyeret suamimu sampai masuk bui. Setelah kebekuan di hatiku leleh, jiwaku serasa disinai dengan hangatnya cahaya mentari pagi. Masya Allah, Mama, sungguh besar pengorbananmu. Terima kasih Madot, aku berjanji bahwa aku akan menjadi wanita kuat setelah ini. Sambungan telepon yang menyambungkan kepada Mama telah padam. Aku yang masih belum mau tertidur dengan tenang ini pun memutuskan untuk membuka aplikasi TikTok. Akun yang biasa hanya kugunakan untuk menonton sesekali video-video berdurasi pendek seputar kesehatan maupun parenting tersebut, kini akan kugunakan sebagai sebuah senjata. Ya, senjata yang sanggup melumpuhkan Mas Faisal, Adelia, maupun Abi dan Umi. Dimulai dengan mengunggah chat suamiku yang mengatakan bahwa dirinya baru saja sampai di hotel tempat menginap dan tak bisa pulang ke rumah meskipun anakku sedang demam. Lalu, kutunjukkan lagi screenshot status FB miliknya beserta komentar yang diunggah oleh Mas Kamal. Berlanjut dengan foto genggaman tangan Adelia bersama suamiku, lalu kemudian bukti foto Mas Faisal lainnya tengah mengenakan arloji serupa saat bersama diriku dan Siva. Yang akan lebih mengguncang dunia adalah suara rekaman Abi yang berisi hinaan, caci maki, lalu kemudian pernyataan tentang surat nikah bodong yang diakui legal dan dikeluarkan oleh Kua. Sekiranya ada 3 video yang kuunggah, kusematkan tagal FYP, berharap supaya video tersebut masuk ke beranda mayoritas pemilik akun TikTok. Tak hanya itu, aku juga membagikan video-video tersebut ke Facebook dan status Wa. Dalam hati aku berdoa agar Allah memberikan pertolongannya lewat usahaku. Jerat UU ITE memang sempat membayangi pelupuk, tetapi aku tak gentar. Siapa yang bersalah di sini? Apakah hanya aku? Apakah Mas Faisal yang jelas-jelas menulis kata istri di statusnya juga tak bisa jerat UU ITE bila aku melaporkan atas tindakan pencemaran nama baik? Sorry Mas Faisal, aku tidak takut dengan apapun itu. Kamu yang salah, bukan aku. Puas, aku sangat puas sekarang. Segala bukti telah kuunggah demi mempermalukan Mas Faisal sekeluarga. Aku tak akan mundur bareng sejengkal pun. Hidupku kini untuk menang, meski di depan mata sempat terbayang meja hijau dan UU ITE yang cukup beracun apabila telah menyerang. Pasrah, lillah. Semua kulakukan semata-mata untuk melindungi harga diriku dan anakku. Azan subuh pun berkumandang. Terdengar syahdu sekaligus nyaring, disiarkan melalui pengeras suara masjid yang berlokasi tak jauh dari rumahku. Demi mendengarkan penyeru untuk sholat itu, aku pun bangkit. Kota Pati lantai dengan tegar, sementara itu, ponsel yang kini kembali ku masukkan ke saku bergetar-getar terus-menerus, ada notifikasi masuk, pikirku. Namun, tak ku pedulikan, ponsel secepat kilat lalu ku matikan dayanya sambil aku menutup mata. Aku akan menganggap apapun yang terjadi dengan status maupun video TikTokku sebagai kejutan nantinya. Belum akan kubuka sampai aku menyelesaikan laporan ke kantor polisi pagi ini juga. Iya, aku akan berangkat membawa Siva ke kantor polisi, mengadukan segala kejahatan dan ketulasan suami serta mertuaku. Mereka patut untuk menerima segala konsekuensi sebab telah melecehkan martabatku sebagai seorang wanita. Sholat subuh kali ini terasa begitu berbeda. Rukuk dan sujudku lebih lama dari biasanya. Bahkan, tumpah tetes air mata saking aku teringat akan dosa-dosa masa lalu. Ya Robi, apakah semua ini adalah balasan terhadap kesalahanku yang lampau? Aku selalu menyangkal bahwa diriku telah melanggar aturanmu. Rasa-rasanya,
aku tak pernah melakukan dosa besar seperti membunuh, menipu, mencuri, berzina, dan sebagainya. Namun, mengapa ujianmu kali ini terasa begitu sangat besar, bahkan seakan seperti teguran keras untuk menegur kesalahanku? Atau mungkinkah ini adalah bentuk rahmatmu agar naik derajatku? Ya Allah, tolong kuatkan aku. Demi anakku, aku ingin bahagia bersama Siva, lepas dari jerat Mas Faisal dan kedua mertuaku, tanpa dibayang-bayangi hukuman penjara sebab telah memviralkan sesuatu yang kutahu sebenarnya itu adalah privasi rumah tangga. Hampir setengah jam aku sholat, kakiku bahkan sampai kram saking lama. Nyaruku, tak apa. Namun hatiku langsung dilanda lega, seakan curahan kasih sayang Allah telah menyelimuti kegundahan nistapa hati. Rengek Siva yang baru terbangun dari tidurnya lekas membuat doaku berakhir. Cepat ku lepas mukena yang membalut tubuh, lalu berlari dari lantai kamar menuju atas ranjang. Ku hampiri Siva, gadis kecil berambut ikal persis ayahnya itu mendekapku erat. Terasa keningnya berpeluh ketika ku usap. AC memang ku nyalakan dengan suhu 28 derajat Celcius, sebab takut Siva menggigil karena dia sempat demam tadinya. Namun, ternyata hal tersebut malah membuat anakku kegerahan dan terbangun. Bunda, bisiknya lirih padaku. Iya nak, ini bunda. Kenapa, sayang? Masih sakit gak rasanya? Dalam pelukanku, Siva terasa menggelengkan kepalanya. Tangan kecil Siva lalu menarik kain daster yang baru ku pakai dini hari usai mandi selepas membakar pakaian dan dokumen milik Mas Faisal. Saat kulihat, wajah Siva tampak begitu murung, lemot di bibir tipisnya membikin hati tak sampai hati. Ayah, desahnya dengan mata berkaca. Ayah masih kerja, nak, jangan dicari-cari dulu, ya. Bujukanku tak manjur. Siva masih juga menyebut nama ayahnya, kali ini lebih lirih, lebih menyayat sanubari. Bunda, telepon ayah, pintahnya lagi, kepalanya dia benamkan di pahaku. Ya Allah, hati siapa yang tak semakin koyak melihat anak meminta ayahnya pulang. Padahal, tak ku tahu kapan lagi bisa berjumpa dengan Mas Faisal. Mungkin, perjumpaan itu akan kami lakukan di kantor polisi atau meja hijau, saat aku pastinya sudah terluka dan rindu di hati siapapun gugur karena kecewa. Nanti ya, sekarang, Siva bangun dulu, pipis, terus sikat gigi, sarapan sama bunda hari ini kan. Siva libur sekolahnya. Temankan bunda pergi sebentar ya. Kita jalan-jalan naik motor oke. Aku sekuat mungkin membujuk Siva agar mau menurut. Ku kecut lembut kuning gadis berkulit langsat itu. Ku usap rambut ikannya yang lembab karena keringat. Dalam hati pun aku meminta kepada Allah agar anakku yang sudah sekolah di jenjang PAUD ini mau mengikuti semua kata-kataku. Tapi nanti telepon ayah ya bun, pintarnya Siva. Dia selalu meminta kompensasi atas segala apa yang diperintahkan. Anakku, cepat besar ya sayang. Agar Siva bisa mengerti kondisi bunda dan memahami bahwa kita sekarang hanya bisa berjuang berdua saja. Bunda tak bermaksud melukai hati kecilmu apalagi menurutmu dalam kekisruhan rumah tangga ayah bunda. Namun, sebagai seorang anak, kelak Siva juga harus mengerti mengapa bunda tak menuruti keinginanmu untuk menghubungi ayah yang telah kabur bersama perempuan lain. Ayo bukalah hati milik kita seperti dulu nak. Siva pipis dulu ya, terus sikat gigi supaya harum. Oke, aku alihkan pembicaraan. Untungnya, Siva mengangguk pelan. Dia turun dari tempat tidur dan melangkah gontai menuju pintu. Kususul langkah si kecil, kemudian menggiringnya ke toilet yang berada di belakang dekat dapur. Melihat kondisi rumah yang sepi tanpa suara Mas Faisal, ada sesak yang menghantam dada. Aku harus terbiasa dengan rasa sunyi ini, pikirku. Harus sadar penuh bahwa akulah satu-satunya yang Siva miliki. Berdua akan kami arungi waktu, meski terasa begitu sulit. Aku akan terbiasa dengan segalanya ketika waktu terus bergulir. Asteris. Sambil memanggul ransel berisi dompet, surat tanah, surat nikah, dan BPKB motor skutik yang 3 tahun kami beli dengan hasil uang gaji Mas Faisal. Semuanya kubawa serta menuju kantor polisi bersama anakku yang duduk enteng di depan, dengan maksud agar tak diselewengkan oleh Mas Faisal yang bisa saja tiba-tiba datang ke rumah.
Tidak, aku tidak sedunia itu menduga bahwa harta bersama saat menikah bisa dikuasai oleh salah satu pihak, meskipun contohnya rumah itu menggunakan namaku sebagai pemilik sah sertifikat. Aku paham jika harta bersama bila kami bercerai nanti akan dibagi dua secara adil. Tak ada yang bisa mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit, semua rata untukku maupun Mas Faisal. Aku hanya takut saja bila ku tinggalkan, surat itu keburu dirusak atau digadaikan oleh suamiku yang sudah kesetanan tersebut. Sedangkan bila di tanganku, semua akan aman dan tak akan karena bagiku menyelewengkannya juga hanya akan mengundang kerugian. Membonceng Siva dengan motor adalah hal yang sangat biasa. Sehari-hari akulah yang mengantar jemputnya ke PAUD. Kami punya dua motor, satu yang sedang kupakai ini dan satunya lagi adalah motor lama Mas Faisal yang BPKB serta STNK-nya atas nama Umi. Kaget kan? Kok bisa? Jelaslah bisa. Motor itu dibeli 6 bulan setelah membeli motor yang kupakai saat ini. Umi ngotot jika Mas Faisal membeli motor lagi untuk bekerja, harus menggunakan namanya. BPKB pun dia yang pegang. Saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Sekarang, barulah aku tak sadarkan bahwa ternyata keragaman Faisal memang sudah tak beres sejak awal. Masalah motor saja ternyata diam-diam jadi sengketa. Padahal, itu juga dibeli dengan gaji suamiku, bukan uang Umi maupun Abi. Serakah tamak memang kalau pikir-pikir Ibu Hajah dan Pak Haji satu ini, sudah punya motor dan mobil di rumah mereka yang notabene jarang dipakai pun, anak mau nambah beli kendaraan masa harus pakai nama dia juga. Aku sih yang bodoh, dari sejak dulu tidaknya. Sekitar 20 menit berkendaraku bersama Siva sampai juga di kantor Polres yang memang 24 jam membuka layanan pelaporan untuk masyarakat. Penuh percaya diri kupat filter motor di pakaian khusus pengunjung yang letaknya di tengah-tengah bangunan induk. Berbekal nekat bertanya pada polisi yang berjaga di pintu depan aku pun diarahkan ke bagian barat bangunan di mana sebuah ruangan dengan perang sentra pelayanan kepolisian terpadu tergantung di atas pintu. Sambil menggandeng tangan kecil Syifa ku dorong pintu kaca dan berjalan mantap menemui seorang polisi yang tengah duduk di depan layar monitor. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Polisi dengan seragam informal berupa kaos polo warna biru navy dan celana jogger warna kaki itu bahkan menyapaku ramah. Senyum di wajah gagah pria berambut pendek ikal tersebut pun melengkung sempurna jauh dari kata menegangkan. Pelayanan di sini ku nilai sangat bersahabat. Selamat pagi juga Pak. Saya ingin melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan yang telah dilakukan suami maupun mertua. Maaf Pak, saya baru pertama kali berurusan dengan hukum, saya tidak tahu proses prosedurnya seperti apa. Apakah saya boleh minta bantuan? Tentu boleh Bu, saya akan membantu Ibu. Sebelumnya mohon untuk mengisi formulir pengaduan terlebih dahulu. Ini formulirnya, Ibu bisa menulis di meja sebelah sana. Polisi berwajah bersih tanpa bulu halus tersebut menyerahkan satu rangkap kertas formulir padaku. Dia lalu menunjukkan meja di belakangku tepatnya sebelah kanan dari tempatku menghadap. Aku pun mengangguk, menonton jemari kecil Siva untuk duduk di kursi tunggu yang letaknya berada di sisi kiri. Syifa sebentar ya, Bunda mau nulis dulu, ucapku sambil jongkok di depan Siva yang telah duduk di kursi. Bunda ini di mana? Tempatnya siapa? Tanya Siva yang hari ini kupakaikan jilbab berwarna merah muda dan gamis warna senada. Gadis kecil itu melirik ke kanan dan ke kiri dengan raut kebingungan. Terlihat jelas apabila dia kurang nyaman. Ini tempat teman Bunda, sahutku sambil tersenyum. Siva lalu menggelengkan kepala. Enggak, kini bukan teman Bunda itu, ada polisi di depan tadi. Anakku yang sangat cerdas dan sudah fasih berbicara sejak usia 2 tahun kurang itu berkaca-kaca matanya. Dia tahu betul seragam polisi seperti apa. Kebetulan polisi yang mengantar kami ke ruangan ini tadi mengenakan seragam coklat lengkap. Lebih besar dari Allahu, harus bilang apa aku pada anak ini? Iya, Om, polisi tadi teman Bunda. Siva tunggu di sini dulu. Ya, setelah itu, kita beli es krim. Ku genggam tangan Siva erat-erat. Akhirnya, karena mendengar kata es krim, muka Siva tak lagi resah. Dia tampak terpaksa mengganggukan dagunya yang lancip. Terdengar embusan nafas masyghul dari bibir kecil anakku. Cepat ya Bunda, Siva nggak suka di sini. Liriknya sedih. Aku tersenyum getir, mengusap puncak kepala anakku, lalu buru-buru beranjak.
tangan kananku langsung menjinjing ujung ransel hitam milikku, sementara itu tangan sebelah kiri menggenggam formulir pengaduan tadi. Dengan gerakan cepat, mulai ku isi lembaran formulir di atas meja yang telah disediakan. Ada contoh pengisian formulir pada meja yang dilindungi dengan mika tebal, sehingga aku tak terlalu kesulitan buat mengisi satu persatu item. Saat hendak mengisi nomor induk kependudukan dan alamat lengkap beserta RT, RW yang selalu kulupakan, aku pun membuka ransel untuk mengambil dompet dari dalam sana. Sialnya, KTP yang kucari malah tak ada dalam dompet. Astaga, kemana perginya kartu itu? Seingatku, KTP selalu kusimpan dalam dompet hitam ini. Setelah mencari-cari sekitar 5 menit dan putus asa karena tak menemukannya, aku putuskan buat menyalakan ponsel yang sedari subuhku padamkan dayanya. Untungnya, aku menyimpan foto scan KTP dan surat-surat berharga lainnya. Semua kujadikan satu folder untuk mengantisipasi bila dibutuhkan saat aku berada di luar rumah dan lupa membawa surat berharga tersebut. Ketika ponsel berhasil kunyalakan, getar notifikasi masuk membuatku kaget bukan kepala. Hampir setengah menit getar itu tak berhenti. Kupikir ponselku akan hang karenanya. Ya ampun, ada apa ini? Apakah ini ada kaitannya dengan video yang kuunggah? Dengan jantung yang berdebar-debar, aku beranikan untuk membuka aplikasi TikTok. Aku sampai menahan nafas. Takut-takut, video call malah jadi bumerang dan membahayakan keselamatanku bersama Siva. Saat berhasil kubuka, aku lemas, tungkaiku serasa lunglai. Video yang kuunggah telah dilihat 300.000 kali, padahal baru diunggah pukul 4 dini hari dan sekarang baru pukul 10.17 pagi jelang siang. Ponselku malah bergetar lagi. Saat kubuka, ternyata notifikasi panggilan Wa yang tak terjawab. Mas Faisal telah memanggil 20 kali, sedangkan Umi 10 kali, dan Abi 15 kali. Tidak, aku tak boleh gentar. Aku harus melanjutkan semua ini, meskipun seluruh dunia akhirnya tahu tentang aib rumah tangga yang mungkin tak sepatutnya disebarkan. Sedikitpun aku tak menyesal karena sudah memviralkan suamiku sendiri.